Oke, jadi kita langsung masuk saja di pembelajaran kita kali ini mengenai zakat. Ada yang sudah tahu apa itu zakat? Tahu. Materinya mengenai zakat dan tujuan, hikmah dan faedah. Sebelumnya saya tanya, suaraku terlalu nyaring kan? Tidak. Nah, di sini zakat ini merupakan sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adik-adik semua sudah pada tahu semuanya ya. Zakat ini sama halnya dengan kewajiban yang lainnya. Kewajiban-kewajiban apa? Puasa, sholat, sedekah, iya kan? Nah, oleh karena itu hikmah dari zakat ini tidak lain urgensinya yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat, bukan kondisi ekonomi ya, bukan kondisi sosial, tetapi yaitu mengenai moral dan material. Baik itu zakat mempengaruhi dari sifat, menjauhi kita dari sifat kikir dan pelit. Ada yang pelit di sini? Ada Banyak. Tapi kalau ada kita ada kelasnya. Tapi yang ada yang kasih? Kalau pasti, kalau ada yang cinta-cintaan di sini pasti ada kasih. Apa? Apa tadi? Oke, jadi kita secara definisinya atau pengertiannya, zakat ini merupakan sebuah ma'aliyah. Artinya zakat ini merupakan salah satu ibadah yang material, yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di samping itu juga zakat ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah dari zakat ini ketika kita ingin berniat untuk berzakat, bersedekah, melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Oke, dan sekarang ada salah satu yang menarik dari zakat ini, dari hikmah zakat itu, yaitu apa? Tentang syarat persaudaraan kita yang seagama. Dalam Quran surah At-Taubah menjelaskan ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanikum wa nufassiru fil ayati ya'lamun. Ada yang tahu artinya? Ada. Ada? Tidak ada. Yang artinya ketika mereka melakukan zakat, mendirikan sholat, maka mereka termasuk saudara-saudara seagamamu. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini sesuai dengan kaum yang telah mengetahui. Jadi selepas ini saya menjelaskan ayat-ayat tersebut, berarti kalian termasuk kaum saudara seagamaku. Tetapi ketika kalian belum mengetahui ayat-ayat tersebut, bukan berarti kalian bukan kaumku, bukan seagamaku, bukan saudaraku. Tidak seperti itu. Al-Quran sangat bijaksana dan agama Islam itu juga sangat bijaksana, termasuk dalam melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini ada salah satu ahli mengatakan yang bernama Wahba Al-Zuhaili mencatat 4 hikmah. Sekarang kita sudah masuk di hikmah ya, judul hikmah dan zakat. Hikmah ada 4. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Yang pertama, menjaga harta kita dari pandangan-pandangan orang jahat. Yang kedua, kita selalu membantu fakir miskin. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini, jangankan zakat, jangan ambil dari kata zakat saja, dari niatkan. Kalau misalnya kita merasa berlebih dalam bercukupan, artinya dalam kebutuhan kita, melihat dengan orang yang di bawah kita,
kasihlah sedikit, meskipun itu hanya 10%. Ya, mulai dari sekarang tanamkan hal seperti itu. Oke, hikmah yang ketiga apa? Membersihkan jiwa dari sifat tadi, dari sifat pelit, pikir. Mau nggak dipandang pelitnya itu? Jangan berteman sama dia, pelit sekali. Ada yang seperti itu? Teman-temannya? Tidak. Tarik temanmu. Kalau mau berteman banyak, jangan maseke. Orang Bugis bilangnya maseke. Oke. Nah, hikmah yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Artinya, mensyukuri itu tidak dipandang dari, oh alhamdulillah deh hari ini rezeki itu berlimpah sekali, tapi saya tidak mau bagi-bagi. Jangan seperti itu. Tanamkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah dengan cara berbagi. Kalau kita misalnya sudah berbagi, itu yang dinamakan nikmat yang sangat-sangat kita syukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut ahli Didin Hafiyuddin, dia mencatat ada 5 hikmah yang dia tanamkan dalam zakat ini. Apa? Yang pertama, sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Menumbuhkan akhlak yang mulia. Yang menumbuhkan akhlak yang mulia serta menghilangkan sifat pikir rakus dan materialistis. Dan yang kedua, zakat ini merupakan hak yang mustahil. Apa itu hak mustahil? Yang berfungsi untuk menolong sesama, membantu, membina, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Artinya kita sama rata, tidak ada yang dibanding-bandingkan. Bisa adik-adik? Oke. Dan yang poin ketiga adalah sebagai pilar amal jama'i atau amal bersama. Di antaranya orang-orang kaya yang berkecukupan. Orang-orang yang berkecukupan hidupnya. Seperti tadi yang saya jelaskan kan, kalau misalnya kita merasa cukup, maka kita berbagi dengan teman-teman yang kita kalah. Dan yang poin keempat, sebagai sumber salah satu pembangunan dana. Artinya kita membantu ketika kita sudah melihat ini, misalnya masjid, pembangunan masjid atau pembangunan pendidikan, kesehatan. Dan poin kelima, memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Ada di sini sosial bisnisnya yang masih main-main dalam kurung, maaf ya kalau riba gitu, masih banyak kan? Ya. Nah ini juga merupakan salah satu hikmah besarnya kita berzakat, mengetahui pentingnya zakat. Oke, dan sekarang kita masuk tentang poin ketiga, faidah. Nah sekarang adik-adik kita masuk di faidah zakat. Ada berapa faidah zakat? Yang pertama itu 3. Ada diniyah, khuluqiyah, dan ijtimaiyah. Nanti kakak akan jelaskan apa itu ketiga. Nah sekarang, tapi maaf ya, di sini judul besar yang saya kasih untuk mengetahui syarat-syarat wajib kita berzakat itu diantara lain yang pertama kita merdeka. Merdeka itu bukan berarti Indonesia Raya, bukan. Itu sebagai seorang budak tidak dikenal kewajibannya membayar zakat karena dia tidak memiliki sesuatu apapun, tapi semua miliknya adalah milik tuannya. Artinya kalau kita merasa itu tadi seperti saya jelaskan, ya antara budak dan tuannya, kalau misalnya tuannya tidak ingin secara umum ya, secara umum kita berpikirnya tidak ingin mengeluarkan apapun, entah itu keluar rumah secara langsung memberikan atau membagi zakatnya, membagi sebesarnya, bisa langsung ke budaknya. Tapi mohon maaf, kata budak di sini artinya sebagai asisten rumah tangga misalnya ya, atau pegawai karyawan gitu.
Dan yang kedua adalah beragama Islam, ketuhanannya seperti itu. Nah, yang ketiga balik dan berakal, bukan yang gila-gila. Bukan yang gila-gila, balik dan berakal. Oke, mungkin itu saja materinya. Kemudian di sini kakak akan membuka sesi tanya jawab. Minimal kalau kita punya waktu, tapi sebentar lagi akan berakhir ya jamnya kita. Cukup sudah 45 menitnya. Jadi satu orang saja yang mau bertanya. Saya persilakan siapa kalau ada misalnya tolong angkat tangan sebutkan nama, status, nama saja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah paham, Bu? Sudah paham.